lama di channel aku pasti tahu kalau aku pernah struggling melawan jerawat selama bertahun-tahun dan akhirnya sembuh. Dan di sini eksklusif banget aku mau kasih tahu ke kalian semua kalau aku itu bukan hanya menyembuhkan jerawat dari luarnya aja, tapi juga dari dalam tubuh. Ini ada beberapa referensi video untuk para unicornku yang bisa kalian tonton juga. Jangan di skip satu detik pun dari video ini karena isinya akan sangat bermanfaat. Hai unicorn, it's me DJ, welcome back to my channel. Kalian pernah nggak sih udah ganti skincare ini itu tapi sampai sekarang belum sembuh-sembuh juga? Dan kalian pernah nggak sih mikir kalau sebenarnya yang salah itu ada dari dalam tubuh kalian? Karena faktor penyebab jerawat itu kan ada dua, yaitu ada faktor eksternal dan juga ada faktor internal. Nah, faktor eksternal itu bisa jadi karena kalian pemakaian skincare yang kurang baik atau kurang tepat, atau bisa jadi karena skin barrier kalian rusak dan masih banyak lagi penyebabnya. Nah, kalau misalnya faktor internal itu adalah misalnya keturunan, pemakaian obat-obatan, dan juga makanan. Sebelum kita mulai lebih lanjut video ini, aku mau kasih tahu dulu ke kalian gimana sih awal mula jerawat itu terbentuk. Nah, jadi kalau misalnya kadar gula dalam tubuh kalian itu naik, insulin juga otomatis akan naik, yang dimana akan menyebabkan hormon androgen kalian itu lebih aktif. Ini berkontribusi pada perkembangan jerawat dengan membuat sel-sel kulit tumbuh lebih cepat, meningkatkan produksi sebum berlebih, dan buat sebum kalian itu jauh lebih kental, sehingga akan menyumbat pori-pori dan berujung dengan inflamasi dan menyebabkan jerawat. Jadi kalian udah tahu kan apa sih penyebab tumbuhnya jerawat? Jadi kalau misalnya kadar gula kalian itu meningkat, itu otomatis bakalan nge-trigger jerawat kalian untuk tumbuh. Sehingga pembahasan pertama aku mau kasih tahu ke kalian makanan-makanan yang harus kalian hindari, atau mungkin bisa juga kalian kurangin karena makanan yang akan aku sebutkan nanti itu nggak bisa 100% kalian kurangin, karena aku juga nggak bisa mengurangin itu 100%, nggak menyentuh itu sama sekali, nggak. Pasti kita bakal menemukan itu di kehidupan kita, makanan-makanan seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah gula. Yes, sugar, bukan sugar daddy ya. Jadi kalian kalau yang berjerawat atau yang nggak berjerawat pun pasti sering denger nih, kalian nggak boleh loh makan coklat karena coklat itu bisa bikin kalian tuh tambah jerawatan. No, itu sebenarnya salah. Sebenarnya malah ya, coklat yang beneran coklat yang hitam pahit itu malah banyak banget nutrisinya untuk tubuh kalian, dan itu sama sekali tidak menyebabkan jerawat. Tapi sayangnya coklat-coklat di luar sana itu udah ditambahin gula lah, udah ditambahin dairy lah, udah ditambahin inilah itulah campuran-campuran lain, sehingga rasanya pun lebih manis daripada coklat yang asli. Jadi itu bakalan bisa bikin kadar gula kalian itu naik, dan juga insulin kalian itu bakalan nggak beraturan gitu. Jadi gula itu sebaiknya kalian kurangin porsinya, atau kalian bisa, kalau misalnya kalian bisa hindarin sih hindarin ya, tapi menurut aku sih kalian ya kurangin aja porsinya. Nah, dulu tuh aku sering banget minum apa-apa itu pakai gula, minum jus itu harus ditambahin gula, terus juga boba-bobaan yang manis banget. Kalau nggak manis itu aku nggak suka. Dan ketika aku kurangin minum minuman yang manis-manis, itu bener-bener works banget untuk kulit aku juga jauh lebih mendingan. Makanan selanjutnya yang kedua adalah susu hewani aka dairy. Kalau produk yang satu ini tuh memang sampai detik ini aku bener-bener ngejauhin susu hewani ini atau dairy ini, karena aku itu tipikal orang yang kalau misalnya udah minum susu hewani yang dairy itu, aku bakalan langsung besoknya itu tumbuh jerawat, atau 2-3 hari itu bakalan tumbuh jerawat. Selanjutnya yang ketiga, makanan yang harus kalian hindari adalah high glycemic food. Jadi guys, makanan yang tinggi akan high glycemic index itu adalah karbohidrat yang jahat. Kalian tahu kan kalau misalnya ada karbohidrat baik sama karbohidrat yang jahat. Nah, si high glycemic foods ini adalah karbohidrat yang jahat. Setelah nonton video aku ngurangin gula, aku ngurangin minum susu, dan aku juga mulai ngurangin yang namanya makan nasi putih. Jadi makan nasi putih itu bukannya aku hindarin banget ya. Sebenarnya kalian bisa ganti si nasi putih itu sama nasi merah atau yang lain-lain, pokoknya yang bukan nasi putih. Aku bersyukur banget sih karena aku ngurangin si nasi putih itu, muka aku juga jauh lebih mendingan juga. Kan dibantu juga tadi sama ngurangin gula, terus juga aku nggak minum susu tiap pagi lagi. Dan aku mengurangin si porsi nasi putihnya ini. Cukup 1-2 centong nasi aja itu udah cukup. Kalian kalau misalnya terapin menghindari 3 makanannya ini, kalian pasti bakalan kerasa banget hasilnya di kulit kalian. Kalian cobain deh, boleh cobain 1 minggu dulu atau 2 minggu. Dan itu juga bukan cuma untuk kulit kalian, tapi untuk kesehatan kalian juga. Kalian juga jauh jadi lebih nggak capean, juga jauh lebih kayak nggak lemes gitu loh, karena kalian menghindari makan yang manis-manis. Kadar gula di dalam tubuh kalian itu juga jadi lebih stabil. Setelah makan makanan yang harus dihindari, kalian pasti nanya, terus apa dong makanan yang harus kita makan untuk nge-boost kulit kita supaya jadi jauh lebih sehat? Jadi yang pertama itu kalian harus memperbanyak yang namanya vitamin A. Makan makanan yang banyak mengandung vitamin A. Banyak pasien yang berjerawat itu ternyata kekurangan vitamin A. Makanya kalau misalnya kalian tahu kalau misalnya banyak obat-obat jerawat itu yang mengandung vitamin A,
Misalnya ada Roaccutane, terus ada retinol. Mereka itu kalau nggak salah turunan dari vitamin A ini. Nah, untuk makanan yang banyak mengandung vitamin A ini adalah wortel, brokoli, pokoknya banyak banget deh, kalian bisa googling aja. Yang kedua adalah makanan-makanan probiotik. Terus yang ketiga adalah makanan yang kaya akan omega 3. Misalnya ada ikan, kacang, sayur-sayuran yang hijau. Jadi omega 3 ini sangat bagus karena omega 3 ini dapat mengatasi inflamasi atau peradangan. Jadi dapat mengurangi peradangan pada jerawat kalian juga, dan juga dapat mengontrol your sebum production. Lalu yang keempat adalah makan makanan yang kaya antioksidan. Misalnya ada berries, terus ada sayur-sayuran hijau seperti seledri. Karena makanan yang kaya akan antioksidan ini bisa buat kulit kalian tuh jauh lebih sehat, karena itu bikin kulit kalian tuh jadi siap bertempur melawan radikal-radikal bebas di luar sana yang dapat merusak serat kolagen pada kulit kalian. Jadi guys, aku itu sebenarnya nggak suka banget makan makanan sayuran. Aku juga nggak suka banget makan wortel, makanya minus aku itu tinggi, minus aku itu minus 7. Jadi aku itu benar-benar nggak suka banget makan makanan sayuran. Hanya itu aku kadang untuk melengkapi nutrisi-nutrisi yang aku sebutkan tadi di atas, itu aku biasanya minum suplemen. Kalian bisa dapetin di mana aja, suplemen jenis apa aja juga bisa, atau kalian bisa minum minuman suplemen. Kalau untuk minum minuman suplemennya itu aku sendiri minum yang dari namanya Fiber First. Jadi sebenarnya kalian bisa bebas sih sebenarnya jenis apa aja minumannya, minuman suplemennya yang kaya akan nutrisi yang aku sebutkan tadi. Tapi kalau aku sih sendiri minumnya Fiber First. Aku sih sebenarnya baru ya ketemu sama Fiber First ini. Waktu aku 2017 itu aku nggak minum si Fiber First ini, karena aku baru tahu Fiber First ini pas awal-awal pandemi. Kalau aku sih minum Fiber First ini karena aku tahu banyak selebgram dan juga youtuber yang minum ini. Jadi aku keracunan, kalau nggak salah lihat videonya siapa ya, aku lupa pokoknya. Terus aku iseng-iseng beli di Mandala atau Serba Lampung. Tapi sebenarnya ya guys, yang lucunya adalah Fiber First ini tuh kan untuk mendetoksifikasi ya. Jadi kalau misalnya lagi masa pandemi gini, kan lagi koronces kayak gini, itu kita harus menjaga imunitas tubuh kita. Nah, jadi 70% sel imuniti kita itu kan ada di dalam pencernaan. Jadi sebenarnya kayak ngebantu organ-organ kita untuk lebih ngeboost gitu loh, untuk lebih mempercepat detoksifikasinya. Tapi karena dia ini sebenarnya Fiber First ini untuk memperlancar BAB, terus juga untuk orang yang mau kurus, ini tuh cocok banget. Terus juga untuk meningkatkan imunitas yang aku bilang tadi. Tapi karena BAB aku itu kan lancar ya, tiap pagi selalu panggilan alam. Tapi aku minum ini tuh karena aku pingin nutrisi-nutrisi yang aku nggak bisa makan dari sayur-sayuran itu aku lengkapin di minuman ini gitu loh. Jadi di dalam Fiber First ini itu ada serat premium, yaitu ada psyllium husk, oat fiber, inulin, sama wheatgrass. Jadi serat premiumnya ini membantu detoksifikasi maksimal. Terus juga yang aku suka, dia menjaga stabilan gula darah. Terus selanjutnya dia ini juga ada ekstrak buah dan sayuran seperti bayam, wortel, seledri, apel, nanas, jeruk, tomat, yang dimana dia ini bakal melengkapi nutrisi-nutrisi yang aku sebutkan tadi juga. Yang paling aku suka dari minuman suplemen ini, dia ini itu ada spirulina ekstraknya. Kalian tau lah ya spirulina, masker spirulina yang nge-hype banget akhir-akhir ini untuk melawan radikal bebas dan juga untuk menghambat peradangan. Jadi bagus banget untuk kulit kalian. Minuman ini sendiri aku minumnya itu ideal itu sebenarnya jam 8 sampai jam 10 malam. Dimasukin aja bubuknya dan dikocok pakai air dingin. Rasanya ini sama sekali nggak manis dan seger. Wanginya juga seger parah karena ada orange-nya juga kan ya di dalam sini. Aftertaste-nya juga enak banget, nggak aneh-aneh, nggak pahit sama sekali. Dan dia ini juga satu-satunya suplemen yang memberikan 30 day money back guarantee dan free trial. Kalian bisa langsung kunjungin aja websitenya. Udah aku taruh juga linknya di description box. Oke, semuanya segitu aja penjelasan kali ini. Aku harap video ini bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa semuanya untuk bergabung bersama Keluarga Besar